Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran hidup kita. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu ini dia Lenovo ThinkPad T14G2. Lenovo ThinkPad ini dibeli di toko offline dengan harga 20 jutaan, di mana harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya ngasih margin dari harganya. Oke teman-teman, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama chargernya ini 65 watt, ini dia. Jadi sudah support dengan rapid charge. Dan yang kedua teman-teman akan mendapatkan ini dia manual, dimana teman-teman sebisa mungkin membacanya untuk supaya lebih jelas pemakaiannya ya, seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah kartu garansi, dimana garansinya adalah 3 tahun, dimana level primer dimana sudah bagus, karena sangatlah keren level ini karena banyak fitur dan manfaatnya bagi teman-teman semua, sehingga bikin tenang. Kemudian teman-teman akan mendapatkan ini dia tas backpack, bukan backpack, jinjing khas Lenovo. Ini dia, jadi jinjing ya, bukan backpack. Oke, kita lihat dulu untuk unitnya. Ini dia, kita lihat dulu yang pertama dari desain. Laptop ini terbuat bagian covernya, bagian atas yaitu sepertinya polikarbonat plastik, tapi bagus teman-teman. Ada polanya yang agak dikit bikin kasar-kasar gitu ya, membuat seperti kelihatan elegan. Dan bagian bawahnya juga plastik polikarbonat seperti ini. Nah, dari hal ini teman-teman jadi tahu ya bahwa laptop ini mempunyai akan berat yang enteng, dan perkiraan adalah 1,5 kg, dan dibekali juga dengan baterainya 3 sel 50 watt, dimana menurut mobil Mac 2018 bisa support mencapai 13 jam pemakaian cara standar. Dan selanjutnya kita lihat dulu untuk port-portnya teman-teman. Dan di sebelah kiri laptop ini I/O nya yang pertama adalah ada 1 kali USB Type-C 3.2 Gen 2 auto ngecas, 1 kali USB Type-C 3.2 Gen 2, kemudian ada side docking connector, kemudian ada USB 3.2, kemudian ada HDMI 2.2, kemudian ada headphone jack combo, kemudian ada namanya microSD card reader. Jadi lengkap ya teman-teman di sini. Oke, bagus, mantap. Sedangkan I/O di bagian kanan yang pertama ada ini dia USB 3.2 Gen 1 yang dimana always on, kemudian ada Ethernet RJ45, dan ini dia dimana udah gigabit, dan ada Kensington security slot. Ini dia, jadi oke ya teman-teman, lengkap fiturnya ini untuk I/O nya. Nah, setelah melihat port-portnya tadi, kita lihat selanjutnya adalah dengan unitnya. Kita buka laptop ini, dimana laptop ini harus dibuka dengan pakai 2 tangan, sehingga tidak bisa dibuka pakai 1 tangan ya, seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman sekarang bahwa laptopnya harus pakai 2 tangan untuk membukanya. Oke, saya coba nyalakan ya. Kita mulai dari layar teman-teman. Layarnya ini 14 in, kemudian resolusinya Full HD dengan tingkat kecerahannya 300 nit, dimana bisa ditekuk tegak lurus, dimana 180 derajat. Nah, seperti ini. Jadi bagus ya, seperti ini. Nah, jadi demikian teman-teman, tidak perlu ragu lagi untuk ketika mau bikin tegak lurus. Dan di bagian atasnya terdapat webcam 720p dengan privasi shutter, dimana dilengkapi juga dengan dual mic array
serta infrared untuk sensor Windows Hello. Nah, bagus juga nih. Dan kita lihat dulu untuk keyboardnya, yaitu chiclet, dimana sudah full size, dimana ada backlightnya, yaitu ini dia. Saya perlihatkan ada 1, 2, dimana ada 2 kali tingkat kecerahan, dimana warnanya putih. Dan di sini juga terdapat fingerprint, ini dia. Dan tidak lupa di laptop ini terdapat juga ini dia speakernya, yaitu stereo, ini dia, yaitu 2 kali 2 watt Dolby Audio. Nah, di sini dia kelihatan. Dan touchpadnya bagus banget karena enak, nyaman, dan lembut. Dan seperti biasanya seri ThinkPad itu punya tombol yang khas, yaitu ini dia, kursor dimana warnanya merah. Dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk prosesornya, itu pakai ini dia Ryzen 5 Pro. Nah, untuk detailnya akan saya perlihatkan di screen recording. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting-setting Windows 10 Pro di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya melalui klik kanan di start menu, pilih Task Manager, kemudian pilih Performance. Nah, di sini kelihatan bahwa CPU-nya yaitu pakai AMD Ryzen 5 Pro 5650U dengan Radeon grafik, di mana mempunyai speed dasarnya 2,3 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,2 GHz. Di mana sudah 6 core dengan 12 thread, dengan jumlah total disknya adalah sebesar 19 MB, dan untuk TDP-nya adalah 15 watt, di mana mempunyai litografi 7 nano. Oke, bagus. Dan untuk memorinya ini dia 16 GB dengan speed 3200, di mana masih menyisakan lagi 1 slot, sehingga teman-teman bisa menambahkan lagi RAM-nya ini untuk maksimal, dimana untuk prosesor ini bisa support mencapai 64 GB. Namun di laptop ini yang tersolder adalah 16 GB, sehingga teman-teman maksimal hanya bisa menambahkan 32 GB lagi, sehingga totalnya adalah 48 GB karena keterbatasan RAM yang tersolder ya teman-teman, jadi tidak bisa sampai 64 GB. Dan untuk selanjutnya, untuk SSD-nya ini dia dari Samsung dengan kapasitas 512 GB, dan saya tadi sudah sempat tes kecepatan membacanya pakai Crystal Smart. Ini dia hasilnya. Kecepatan read 3500 MB/s, kecepatan write-nya 2900 MB/s. Jadi cukuplah oke ya di laptop ini karena sudah cukuplah kencang. Dan untuk ini juga teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena sudah oke ya, karena medium versinya speednya. Dan untuk selanjutnya WiFi-nya ini dia sudah WiFi 6. WiFi 6 ini adalah mempunyai cakupan yang lebih luas dan lebih hemat daya. Dan untuk GPU-nya yaitu dari AMD Radeon, di mana AMD ini grafiknya berasal dari jadi satu bawaannya dari CPU-nya ini. Jadi GPU-nya ini mempunyai spek, mempunyai grafik core count 7 dan grafik frekuensinya 1800 MHz. Dan untuk dedicated memorinya adalah 500 MB. Dan untuk share-nya ini dia teman-teman, memorinya gede. Jadi teman-teman sebisa mungkin memang kalau untuk AMD ini bawaan grafiknya akan memakan memori. Jadi sebaiknya teman-teman tadi menambahkan memori sebesar mungkin supaya kinerjanya tidak berkurang. Nah, dari hal ini teman-teman jadi tahu bahwa laptop ini bukan untuk gaming ya, karena memang digunakan segmentasinya untuk enterprise atau perusahaan. Dan fitur yang lain dari laptop ini adalah adanya Lenovo Vantage, di mana aplikasi ini atau program ini adalah digunakan untuk mengelola sebesar lebih dari laptop ini, seperti ngecek garansinya di mana sudah mencapai 3 tahun, ini bagus, dan lainnya. Ini dia fitur-fiturnya. Dan tidak lupa bahwa laptop ini dipersenjatai pakai Windows 10 Pro. Nah, ini dia.
Jadi teman-teman tidak perlu membeli lagi untuk versi Pro-nya karena versi Enterprise. Dan sayangnya laptop ini tidak dilengkapi dengan Microsoft Office. Jadi teman-teman harus membeli lagi secara terpisah karena memang biasanya laptop kantoran itu tidak dipersenjatai atau bundling dengan Microsoft Office karena biasanya itu tadi laptop kantor itu mempunyai lisensi terpisah sehingga tidak perlu membeli lagi ketika ada laptop baru. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi belum ada Microsoft Office-nya. Oke. Jadi laptop ini teman-teman harus membeli lagi untuk Office-nya. Baiklah, untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Nah, teman-teman, gimana setelah melihat komponen-komponen dari laptop ini? Cukuplah oke dimana di harga 20 juta karena memang segmentasinya untuk teman-teman businessman yang dimana untuk mobile. Nah, dari hal ini saya menemukan adanya keunggulan dan kelemahan di laptop ini. Keunggulan yang pertama yaitu tersedianya dual storage SSD NVMe dan dual channel memorinya. Jadi bagus untuk pilihan akhirnya. Yang kedua, garansi 3 tahun level primer sehingga teman-teman bikin tenang karena garansi primer ini cukuplah bagus. Dan yang ketiga, performa yang bagus dengan AMD Ryzen 5 Pro 5650U dan ditunjang dengan Windows Pro serta layarnya bisa dibuat tegak lurus 180 derajat. Dan yang keempat, baterainya mampu bertahan sampai 13 jam penggunaan standar oleh mobil Mark 2018. Jadi memang selling point dari Lenovo seri T ini adalah baterainya yang tahan lama. Dan yang kelima, mempunyai standar kelolosan yaitu MIL-STD-810H. Nah, dari hal ini jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika dibawa ke suhu dingin atau tempat yang ekstrim karena sudah lolos dari sertifikasi tersebut. Yang keenam yaitu banyaknya fitur security dan privasi. Nah, salah satu fitur yang jadi selling point dari laptop seri T adalah security dan privasi. Nah, apa aja? Yang pertama A yaitu security privasi di mana sudah pakai TPM 2.0 dengan sertifikasi TCG. Kemudian ada Kensington security slot dan ada fingerprint dan ada juga fitur BIOS security di mana fiturnya adalah yang pertama adalah power on password, supervisor password, NVMe password serta self healing BIOS. Nah, jadi memang tujuan T14 ThinkPad ini adalah yang paling menonjol adalah dari kemampuan baterainya yang tahan lama dan banyaknya fitur security dan privasinya. Ini adalah 2 poin yang menjadi segmentasi dari seri ThinkPad T series. Nah, tidak lupa dari keunggulan tersebut saya juga mendapatkan kekurangan. Yang pertama, build quality-nya ini bagus, namun bagi teman-teman yang mempunyai tangan berkeringat maka akan membekas teman-teman. Oke, yang kedua, belum adanya Microsoft Office karena harganya 20 juta, sayang sekali tidak dibekali juga Microsoft Office. Walaupun serinya ini untuk segmentasinya enterprise maupun karyawan, jadi sangatlah sayang sekali. Nah, dari hal ini laptop ini memang cocok untuk siapa? Nah, yang cocok adalah untuk teman-teman semua karyawan dan bisnismen yang mobile karena ditunjang dengan baterai yang bagus, tahan lama dan security yang bagus. Nah, sehingga cocok juga untuk pertama kegiatan office, mengetik, browsing dan aktivitas kesehariannya sebagai teman-teman karyawan atau mungkin teman-teman pelajar yang ingin tampil beda. Yang kedua, untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, dan gaming ringan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah gaming versi low setting. Dan yang keempat, editing video standar dan desain karena sudah dibekali pakai AMD Vega 7. Nah, dari hal ini jadi pertimbangan teman-teman jika ingin meminang
laptop ThinkPad seri T14 ini. Baiklah teman-teman, itu aja impresi saya dari Lenovo ThinkPad T15 G2 dengan harga 20 jutaan. Semoga teman-teman menjadi pengetahuan untuk selanjutnya dalam hal mengetahui laptop ini. Oke teman-teman, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.